Video ini akan membahas seputar data storytelling dengan fokus pada mempersiapkan slide presentasi. Seperti yang sudah diketahui bahwa data storytelling itu terdiri atas beberapa komponen, yaitu target audiensnya, kemudian data dan analisisnya, kemudian ada visualisasi data yang merupakan hasil dari data analisis itu dengan berupa chart, diagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah naratif, di mana di sini kita akan memerlukan slide presentasi untuk menyampaikan apa-apa yang bisa kita dapatkan dari data. Dan fokus dari video ini adalah memaparkan mengenai persiapan dalam membuat slide presentasi. Rujukan yang kami gunakan adalah buku yang ditulis oleh Jonathan Schwabis dengan judul Better Presentation yang dipublikasikan oleh penerbit Columbia University Press pada tahun 2017. Gambar-gambar dan ilustrasi pada video ini kami cuplik dari buku tersebut. Apa saja yang perlu kita lakukan pada saat kita mau melakukan presentasi? Yang pertama adalah di fase awal, itu adalah kita menentukan masalah, apa yang akan kita presentasikan dan berikan solusinya, termasuk kita lakukan analisis data. Ada serangkaian diskusi yang harus kita kerjakan, kita kumpulkan data-data yang relevan, kita analisis, hubungkan satu dengan yang lain, dan sebagainya. Kemudian hasil-hasil itu kita tuangkan dalam bahan presentasi yang kita susun dalam bentuk slide-slide presentasi. Bentuknya bisa teks, diagram, gambar, dan sebagainya. Tentu saja di tahapan ini kita perlu menyusun skenario presentasi, kalimat pembuka dan penutup yang bisa menarik perhatian audiens kita. Dan tentu saja setelah itu di fase terakhir itu adalah pelaksanaan presentasi itu sendiri. Berdiri di hadapan audiens, kemudian bagaimana strategi menarik perhatian audiens, meyakinkan audiens dengan ide-ide yang kita ingin tawarkan dan sebagainya. Sekali lagi, fokus dari video ini ada di kira-kira di tahapan yang kedua ini, yaitu penyusunan bahan presentasi. 3 prinsip dasar yang perlu kita ingat pada penyusunan slide presentasi itu adalah yang pertama, sebisa mungkin kita visualisasikan konten yang kita buat. Kemudian yang kedua, kita gunakan unsur-unsur yang secara konsisten dari satu slide ke slide berikutnya. Misalnya warna, tipe dari font yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan bahan presentasi kita, slide presentasi kita ini untuk membantu audiens memfokuskan perhatiannya pada informasi dan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Ini adalah ilustrasi bagaimana kita memvisualisasikan konten. Jadi daripada dituliskan dalam bentuk teks yang panjang seperti di sebelah kiri, akan lebih mudah ditangkap informasinya oleh audiens kalau kita sajikan dalam bentuk diagram dengan penekanan-penekanan tertentu. Kemudian ketika bicara mengkonsistenkan unsur seperti font type dan warna, tentu saja pada kita membuat slide, jangan terkesan slide kita berserakan, tidak teratur, dan sebagainya. Akan jauh lebih bagus kalau slide kita rapi, kemudian icon-icon yang digunakan juga relevan dengan apa-apa yang mau kita sajikan. Dan terakhir, ketika kita bicara fokuskan perhatian audiens, itu adalah diagram-diagram yang kita bangun barangkali perlu kita susun ulang sehingga pesan apa yang mau disampaikan lebih dapat mudah ditangkap oleh audiens kita. Seperti ilustrasi yang ada di dalam slide ini, di sebelah kiri semua garis pada line chart itu warnanya sangat dominan satu dengan yang lain sehingga akan merebut perhatian audiens. Ini tidak jelas mana yang mau kita tonjolkan. Sementara yang di sebelah kanan, ketika kita memfokuskan pada penerima asuransi yang orang-orang atau nasabah-nasabah yang mengalami disability, maka ini akan lebih mudah karena akan kita berikan dengan warna berbeda dibandingkan yang lain.
Ada 4 tipe slide presentasi yang bisa kita buat secara umum. Jadi pengelompokannya, yang pertama adalah slide yang isinya adalah teks, kemudian slide berupa diagram atau visualisasi data, slide berupa gambar, dan slide yang hanya merupakan struktur presentasi. Ini adalah contoh slide teks, di mana dalam satu slide itu banyak sekali teks yang ada dalam slide tersebut. Perlu perhatian hati-hati ketika kita menggunakan slide berupa teks ini, karena yang pertama, audiens akan cenderung membaca slide daripada mendengar kita pada saat presentasi. Dan yang kedua, kalaupun audiens itu mendengarkan kita presentasi, yang mereka dengarkan itu adalah apa yang sudah mereka baca. Jadi sebisa mungkin slide berupa teks ini yang banyak sekali isinya di dalam satu slide perlu kita hindari. Bagaimana kita bisa mengubah slide yang berupa teks tadi menjadi lebih baik? Antara lain yang bisa kita lakukan adalah kita barangkali perlu membuang bagian footer yang tidak perlu. Jadi terlalu lebar atau terlalu banyak space yang digunakan oleh footer pada ilustrasi ini. Yang kemudian kita bisa lakukan adalah, untuk menarik perhatian, adalah kita ganti judulnya, kita buat judul sedemikian rupa dalam bentuk headline yang lebih menarik perhatian audiens kita. Jadi daripada sekedar judul yang sangat generik, kita barangkali sampaikan headline yang memuat ringkasan dari konten slide yang kita berikan. Dan selanjutnya adalah, daripada membuat slide yang isinya kalimat-kalimat lengkap, akan jauh lebih powerful kalau kita buat poin-poin dan sebagian dari teks kita barangkali kita beri warna, kita beri background yang berbeda untuk menekankan informasi yang akan kita berikan. Dengan cara meringkas ini, kita juga punya keuntungan, yaitu ukuran font bisa menjadi lebih besar. Untuk slide yang berupa diagram atau visualisasi data, beberapa informasi mengenai ini bisa Anda temukan pada video lain di channel ini. Antara lain adalah bagaimana kita memanfaatkan prinsip-prinsip atau hukum-hukum Gestalt pada pembuatan pola-pola dalam diagram yang kita buat. Ilustrasi untuk slide diagram, misalnya perhatikan diagram yang ada pada slide ini, ada 4 line dalam line chart ini, 4 garis dalam line chart ini. Tidak mudah untuk melihat ini, apalagi kalau warnanya masing-masing sangat kontras dan memancing kita untuk melihat satu persatu. Kalau kita memang mau menyajikan semuanya, barangkali akan lebih baik kalau kita redesign atau kita rancang ulang diagramnya dalam bentuk yang seperti di sebelah kanan. Dengan gambar di sebelah kanan, diagram sebelah kanan akan mudah melihat untuk setiap penyakit yang mendapatkan atau mengklaim asuransi. Dalam hal ini kita bisa lihat mana yang trennya turun, mana yang trennya naik, dan mana yang trennya cenderung stabil dari tahun 1975 hingga tahun 2010. Contoh lain adalah kita meredesain informasi-informasi yang mungkin tidak mudah dalam diagram itu untuk dibaca orang lain. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ingin membandingkan kondisi dari 2 tahun yang berbeda, tahun 1962 dan 2007, mengenai share dari income yang diterima oleh masyarakat. Ada beberapa komponen dan kita ingin bandingkan menggunakan pie chart. Tidak mudah untuk melihat apakah ada yang naik atau turun, kecuali barangkali yang ada di bagian-bagian awal atau akhir yang berwarna merah, yang social security, atau yang others, karena ada patokan yang jelas. Sementara misalnya untuk government employee atau earning yang posisinya ada di bagian tengah, ini tidak mudah untuk melihat. Kenapa? Karena titik awalnya tidak sama, sehingga apakah ada kenaikan atau penurunan share atau proporsi ini tidak mudah untuk kita lihat. Kita bisa meredesain, kita ganti chartnya misalnya berupa diagram batang yang kita letakkan bersebelahan,
antara tahun 62 dan tahun 2007 sehingga akan lebih mudah untuk terlihat mana yang naik dan mana yang turun. Atau kita bisa juga menggunakan diagram garis sehingga akan lebih mudah terbaca mana yang naik dan turun, kemudian yang turun kita berikan warna berbeda dengan yang naik. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk melihat bahwa misalnya untuk proporsi dari yang asset income dan others itu kecenderungannya turun, sementara yang lain kecenderungannya proporsinya meningkat. Jenis slide yang lain adalah slide gambar, di mana dalam slide itu memuat beberapa gambar, bisa satu, bisa banyak gambar. Meskipun tidak dilarang menggunakan gambar-gambar yang klise, gambar-gambar yang sudah umum digunakan orang, tetapi akan sangat baik kalau kita hindari penggunaan gambar-gambar tersebut, karena kalau kita gunakan gambar-gambar yang lebih baru, lebih relevan, lebih kekinian, ini akan lebih menarik perhatian audiens kita. Ini adalah beberapa website yang bisa kita jadikan sumber untuk mendapatkan gambar-gambar yang mendukung presentasi kita. Tentu saja jangan lupa pada saat kita menyajikan gambar dalam slide kita untuk menyertakan sumber gambar atau attribution yang diperlukan sebagai penghargaan kita terhadap mereka yang telah menyediakan gambar-gambar itu secara bebas. Ilustrasi dari meredesain slide gambar ini adalah seperti ini. Jadi ada teks, kemudian ada gambar yang posisinya barangkali tidak terlalu menarik untuk dilihat. Akan lebih mudah kalau misalnya gambar itu kita perbesar, kemudian sedemikian rupa, sehingga akan lebih enak atau akan lebih nyaman bagi audiens untuk melihat slide kita, dan slide kita juga terlihat lebih menarik. Saya kira sebagian besar dari Anda setuju bahwa yang di sebelah kanan itu lebih menarik slide-nya daripada yang di sebelah kiri. Jenis slide yang lain adalah slide-slide yang digunakan untuk penanda struktur presentasi. Jadi yang pertama itu adalah slide judul. Pada saat membuat slide judul, usahakan lebih visual. Tentu saja gambar-gambar yang kita gunakan, pilih yang relevan dengan konten dari presentasi kita. Kemudian pertimbangkan juga apakah perlu sedetail itu yang seperti yang sebelah kiri, informasi mengenai siapa kita yang akan melakukan presentasi. Apa perlu misalnya mencantumkan nomor telepon atau hanya cukup menampilkan alamat email saja. Slide penanda yang lain adalah slide outline atau slide berisi agenda dari presentasi kita. Slide ini penting untuk mempersiapkan audiens untuk memperhatikan apa saja yang akan mereka dapatkan ketika menikmati atau mendengarkan penyampaian yang kita berikan. Ketika membuat slide outline ini atau agenda ini, ada yang menggunakan bullet atau poin-poin, ada juga yang menggunakan icon seperti yang ada di sebelah kanan. Slide penanda yang lain adalah slide yang kita gunakan untuk transisi memasuki bagian yang baru. Jadi slide ini berguna untuk mengantarkan audiens, untuk memberitahu audiens bahwa kita sedang akan masuk ke bagian yang lain atau topik yang lain pada presentasi kita. Slide seperti ini juga berguna untuk menarik kembali perhatian audiens yang barangkali pada saat selama presentasi kita mungkin terganggu atau bosan dengan penyampaian kita sebelumnya. Dan yang terakhir ini adalah slide penanda yang berupa slide penutup. Seringkali presentasi itu diakhiri dengan slide yang berisi tulisan terima kasih atau ada pertanyaan, mari berdiskusi dan sebagainya. Tetapi slide penutup juga bisa kita berikan dengan membuat suatu kalimat atau pernyataan penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan utama dari apa yang kita ingin sampaikan selama presentasi tersebut. Demikian pemaparan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan dalam persiapan membuat slide presentasi untuk menceritakan apa-apa yang kita dapatkan dari hasil analisis data yang kita kerjakan. Terima kasih.